Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia secara konsisten menjalankan program literasi digital untuk memaksimalkan potensi ruang digital, sekaligus meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh internet seperti hoax, kekerasan seksual, dan kejahatan cyber lainnya. Dan selanjutnya inilah dia speech dari Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia, Bapak Nurdin Halid. Kepada waktunya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita sehingga di siang hari ini kita dapat hadir dalam sebuah acara yang sangat penting bagi masa depan bangsa, yaitu literasi digital Indonesia. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tentu karena hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berterima kasih dan mengapresiasi program pemerintah berupa Gerakan Nasional Literasi Digital yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Gerakan Nasional Literasi Digital, si berkreasi, dan sebagai Ketua Umum, DKOP menyambut baik atas kehadiran para narasumber dan juga Bapak Ibu sekalian, para penggiat koperasi di seluruh tanah air. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam mengikuti acara ini. Juga saya menyambut baik dan sangat gembira karena inisiatif ini yang melibatkan komunitas koperasi juga menjadi istimewa karena digelar dalam rangka Hari Koperasi Nasional 12 Juli 2022. Program literasi digital ini merupakan rangkaian dari program strategis atau langit berupa pembangunan infrastruktur digital besar-besaran dan merata di seluruh Indonesia oleh pemerintah dalam 7 tahun terakhir ini. Jadi kita kenal program Bapak Jokowi, ada tol darat, ada tol laut, dan ada tol langit. Kalau tol darat dan tol laut untuk memperlancar lalu lintas manusia dan barang, maka tol langit untuk memperlancar lalu lintas komunikasi, interaksi, transaksi di dunia maya. Jadi kegiatan literasi digital ini merupakan bagian dari program literasi digital di 34 provinsi dan 514 kabupaten dengan 4 pilar utama, yaitu budaya bermedia digital, digital culture, aman bermedia, digital safety, etis bermedia digital, digital ethics, dan cakap bermedia digital, digital skill. Semua itu bermuarah pada masyarakat Indonesia semakin cakap digital. Lebih jauh saya melihat, program nasional literasi digital ini masih dalam kerangka visi revolusi mental, seiring dengan tuntutan perubahan akibat revolusi industri 4.0. Bangsa kita hari ini sedang berjalan dalam masa transisi transformasi digital di berbagai bidang yang mengubah cara kita berkomunikasi, cara memimpin, cara berorganisasi, cara berkampanye atau promosi, cara berproduksi, cara menjual produk, dan seterusnya. Pola dan tatanan kehidupan manusia sehari-hari sudah hampir seluruhnya bergantung pada teknologi yang mudah, murah, dan cepat. Infrastruktur dan SDM digital yang terus disiapkan oleh pemerintah merupakan 2 pilar utama yang menentukan apakah proses transformasi bangsa kita agar bisa landing dengan baik pada peradaban baru yang disebut peradaban digital. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati,
Program literasi dengan 4 pilar ini menjadi sangat krusial karena perkembangan pesat infrastruktur digital telah memacu masyarakat kita untuk berlomba-lomba masuk ke pasaran arus perubahan itu. Kita bisa simak data sebagai berikut. Jumlah pengguna internet antara lain 180 juta telah aktif di media sosial. Di antara 270 juta pengguna, sebanyak 170 juta terdiri dari pengguna media sosial yang rata-rata pengguna internet itu kurang lebih 8 jam dalam satu hari. Sebanyak 37% yang memesan makanan secara online dengan nilai yang begitu fantastis, yaitu kurang lebih 1,9 miliar sehari. Selama pandemi COVID-19, transaksi pada e-commerce meningkat sebesar 54% atau lebih dari 3 juta transaksi per hari. Berbagai data dan fenomena kemajuan itu tentu menggembirakan bahwa Indonesia memiliki prospek bagus untuk memanfaatkan ekonomi digital yang saat ini bernilai sekitar 1.200 triliun dan berpotensi sebesar 1.700 triliun pada tahun 2025 yang akan datang insya Allah. Disitulah arti penting kegiatan literasi digital seperti ini. Menyiapkan SDM Indonesia yang cakap digital sebagai penggerak ekonomi digital di masa-masa mendatang, terutama menyongsong bonus demografi yang mencapai puncaknya pada periode 2030-2035. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kegiatan seperti ini juga sangat penting karena tantangan di ruang digital semakin besar, ditandai antara lain dengan terus bermunculnya konten-konten negatif dan meningkatnya kejahatan di ruang tersebut. Sebut saja hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan cyber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan kegiatan literasi digital seperti ini, harapannya kecakapan digital meningkat, sehingga masyarakat mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan dan mendamaikan. Bapak Ibu saudara sekalian, penggiat koperasi di seluruh tanah air, Presiden Jokowi menaruh harapan besar pada kemajuan teknologi digital sebagai jembatan emas agar negara ini bergerak maju dan masyarakatnya produktif, bukan konsumtif. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi menekankan keberadaan koneksi digital harus dapat memberikan manfaat dan nilai tambah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, caranya memperbanyak UMKM ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Badai revolusi industri 4.0 juga melanda 28 juta masyarakat Indonesia yang bergabung dalam 170.000 badan hukum koperasi. Kita orang-orang koperasi dituntut untuk bergerak cepat jika tidak ingin terhanyut oleh arus perubahan. Hingga kini sudah ribuan koperasi memakai teknologi digital, terutama untuk kegiatan pendataan anggota secara digital, rapat anggota tahunan, dan aktivitas menabung dan meminjam secara online. Namun, tidak cukup hanya mengakselerasi hadirnya koperasi dan UMKM anggota koperasi di platform digital. Perlu ada pengembangan ekosistem digital koperasi yang mencakup proses bisnis dari hulu ke hilir, dan pendampingan bagi pengurus dan pengelola koperasi. Seperti kata Bapak Presiden, internet dan teknologi digital harus bisa memacu masyarakat bangsa ini menjadi bangsa produktif, bukan bangsa konsumtif, seperti tergambar dalam berbagai platform e-commerce. Bagaimana produk yang dipajang di sana didominasi produk asing. Produk anak bangsa kalah, lalu kita sudah merasa hebat dan hidup di era peradaban digital, hanya karena semua kebutuhan bisa dibeli di marketplace. Jadi, teknologi digital harus mampu dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif dan mendatangkan nilai tambah. Sebagai ilustrasi, kita ambil contoh koperasi petani dalam proses produksi di area hulu. Platform digital yang dipakai koperasi petani berguna untuk mencatat secara digital kebutuhan petani seperti bibit dan pupuk. Di area hulu, koperasi petani bisa memakai aplikasi khusus ataupun software untuk aktivitas simpan pinjam para anggotanya secara online atau real time. Di area hilir, digitalisasi memudahkan koperasi petani mencatat secara real time transaksi
pembelian produk para petani anggotanya. Selanjutnya, dengan digitalisasi, koperasi petani bisa mengetahui stok barang di gudang koperasi maupun stok barang di pedagang pengumpul. Jadi ini yang disebut manajemen stok. Kalau koperasi petani membuka toko offline, maka bisa berjalan beriringan dengan aplikasi toko online. Jadi anggota koperasi bisa memesan barang secara online di toko-toko koperasinya. Manajemen stok atau manajemen toko online ini sudah diterapkan oleh Digikop di koperasi tetap. Contohnya di Koperasi Bayangkara yang memiliki cabang di 10 provinsi. Sedangkan koperasi produksi yang ekosistemnya sudah stabil dari hulu ke hilir. Salah satunya adalah koperasi peternakan sapi, penggalengan di Bandung yang memproduksi susu dan produk turunan lainnya. Namun, sekali lagi, masih sangat sedikit koperasi produksi dan koperasi jasa maupun koperasi konsumen yang sudah memakai teknologi digital. Kebanyakan koperasi simpan pinjam. Padahal, manfaat teknologi digital sangat luas. Bukan hanya untuk koperasi, tapi juga sangat bermanfaat bagi pemerintah lokal untuk memonitor data supply chain demi stabilitas harga kebutuhan pokok pangan rakyat. Katakan, Dinas Perdagangan tinggal meminta kepada koperasi rekaman data digital tentang produksi petani anggota koperasi. Itulah sesungguhnya kebutuhan real koperasi-koperasi kita di era digital ini. Karena itu, kegiatan literasi yang bersifat umum, seperti yang kita ikuti hari ini, seharusnya diikuti pelatihan digital dan pendampingan oleh pemerintah, pemilik program dan anggaran. Harus dicatat bahwa koperasi-koperasi kita hanya sedikit yang dikelola oleh generasi muda yang melek IT. Digitalisasi koperasi hanya akan terjadi jika didesain secara struktural, sistematis, dan masif. Jadi kita butuh roadmap digitalisasi koperasi Indonesia. Jadi di era digital ini, digitalisasi koperasi makin penting. Era digital adalah peluang emas bagi koperasi, karena saat ini pasar digital Indonesia mencapai 1.300 triliun. Jika seluruh 170.000 badan usaha koperasi melakukan digitalisasi dengan anggotanya kurang lebih 27 juta orang, tentu akan menjadi nilai yang luar biasa. Hal itu bermakna bahwa tuntutan koperasi UMKM untuk berubah di dalam melakukan berbagai kegiatan sesuai fungsinya, yaitu memfasilitasi koperasi-koperasi Indonesia agar mengenal lebih jauh tentang dunia digital untuk mengarahkan dan memotivasi agar segera bertransformasi. Itulah salah satu fungsi Dewan Koperasi Indonesia. Sebelum ini, tepatnya pada Hari Koperasi 12 Juli 2020, Dekopin telah menandatangani kerjasama dengan PT Digikop Citra Indonesia. Kerjasama ini bertujuan untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi kelembagaan dan manajemen usaha koperasi-koperasi Indonesia. Namun, dalam implementasinya, hal ini ternyata sangat tidak mudah untuk dijalankan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, Gerakan Nasional Literasi Digital dengan 4 pilar ini bagus, namun saya menilai lebih bersifat kulit luarnya saja. Sesuai arahan Presiden Jokowi agar digitalisasi mendatangkan manfaat ekonomi bagi UMKM, saya berharap program strategis ini diintegrasikan dengan program semua kementerian lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa. Itu lebih mengena dan menjawab tuntutan kebutuhan mereka. Artinya bahwa setiap program kementerian dan dinas harus tercakup dalamnya materi dan pelatihan cakap digital. Kalau dulu mungkin sekarang masih berlaku bahwa seseorang harus menguasai bahasa Inggris untuk bisa bersaing di bursa lapangan kerja. Kalau saat ini bukan lagi cakap bahasa Inggris, tapi cakap digital. Konsekuensinya adalah program digital seperti ini harus bermotivasi, berorientasi pada output berupa struktur digital dalam berbagai sektor. Sebagai contoh, literasi digital untuk petani harus diberikan oleh instruktur digital yang memahami struktur dan proses bisnis petani. Dekopin akan mencoba berdiskusi dengan pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, agar komunitas koperasi menjadi salah satu prioritas penerapan program literasi digital ini. Selain jumlah anggotanya kurang lebih 27 juta orang, separuh mereka adalah UMKM. Namun polanya tidak bersifat kegiatan literasi umum seperti ini, tapi tertuju kepada kebutuhan real koperasi. Pelaksanaannya per provinsi, lebih baik lagi kalau per kabupaten dengan melibatkan Dekopinwil dan Dekopinda untuk mengkonsolidasikan koperasi-koperasi di seluruh tanah air. Saya bisa membayangkan
jika koperasi yang berjumlah 127.000 badan usaha saat ini mengirim 2 orang saja anak milenial mengikuti pelatihan dan bimbingan kecakapan digital khusus koperasi, maka total 250.000 kurang lebih pengelola koperasi yang terlatih dan tersertifikasi digital koperasi. Jumlah 250.000 itu hanya 5% dari target pemerintah Jokowi Maruf Amin mencetak 50 juta talent digital hingga tahun 2025. Tapi coba kita lihat dampaknya. Jika 250.000 SDM pengelola koperasi yang cakap digital tadi akan menggerakkan 27 juta anggota individu koperasi. Karena 20 juta anggota koperasi terhubung dan diikat dalam sistem digital oleh koperasinya. Sungguh dahsyat program ini. Dan bagaimana perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas keluargaan. Dan itulah koperasi. Saya ambil contoh, 3 koperasi besar di NTT. Koperasi kredit pintu air di kota kecil Maumere yang saat ini beranggotakan 320.000 anggota dan tersebar di 65 cabang di 20 provinsi. Bisa dikelola oleh pengurus dan manajemen berkat teknologi digital. Kopdit Obermas juga di Maumere yang beranggotakan 120.000 orang, bahkan memakai 5 aplikasi digital. Lalu koperasi Jata TLM di Kupang juga mampu mengelola 254.000 anggota yang tersebar di 42 kantor cabang di 5 provinsi. Semua itu bisa dilakukan berkat teknologi digital. Target literasi digital kepada pengurus dan pengelola koperasi ialah untuk memodernisasi kelembagaan dan manajemen serta bisnis koperasi. Ini sangat penting terutama melibatkan generasi muda dan perempuan yang lebih akrab dengan dunia digital. Fakta menunjukkan banyak masyarakat kita justru memakai HP atau laptop untuk kegiatan konsumtif seperti belanja online dan pesan makanan atau Grab, serta untuk sekedar hiburan seperti main game, nonton film, baca berita dan sebagainya. Kalau toh ada UMKM yang memakai medsos itu untuk bisnis sebagian besar hanya untuk promosi produk. Kita semua para praktisi koperasi harus memaksakan diri untuk segera cakap digital yang produktif dan memberi nilai tambah untuk koperasi. Tidak ada kata terlambat untuk masa depan koperasi yang kita cintai ini. Lebih terlambat daripada tidak belajar atau tidak berbuat sama sekali. Harus sama-sama kita camkan satu hal. Anak-anak kita hari ini semuanya memegang handphone di tangan. Mereka hidup di era baru, era serba mau gampang dan sikap individualistik bersama handphone di tangan mereka. Bukan era kita lagi yang serba manual. Masa depan koperasi justru di tangan anak kita yang serba digital. Mau serba gampang, karena itu mari kita bergegas mendigitalkan koperasi-koperasi kita. Hanya dengan koperasi serba digital, anak-anak kita mampu belajar mencintai koperasi. Inilah kewajiban konstitusional pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 45. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas keluargaan. Melestarikan koperasi adalah amanat sejarah yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita, pemilik masa depan negeri ini. Semoga dengan literasi digital hari ini, insya Allah akan ditindaklanjuti dengan pelatihan-pelatihan yang bisa menghadirkan dan melahirkan daripada anak bangsa kaum milenial untuk mencintai digital melalui koperasi. Sehingga koperasi kita semakin hari semakin maju, dan pada saatnya 2045 ketika negeri ini menghadirkan 100 tahun kemerdekaan Indonesia emas, koperasi telah menjadi pelaku ekonomi dominan karena sudah cakap digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.